Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 05, SMJE 006, Universitas Pamulang. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai audit kompatibilitas untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu audit kompatibilitas. Audit kompatibilitas adalah suatu proses yang sistematik dan formal untuk mengevaluasi keselarasan dan konsistensi strategi, kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia dengan sasaran dan strategi perusahaan. Selanjutnya, ada strategi manajemen sumber daya manusia. Strategi manajemen sumber daya manusia adalah pola deployment dan aktivitas sumber daya manusia yang direncanakan serta terarah yang memungkinkan mencapai sasaran jangka panjang maupun sasaran jangka menengah dan jangka pendek yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya strategi sumber daya manusia, manajemen dapat menentukan dua strategi. Yang pertama, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan baik dari sisi keterampilan, perilaku, serta nilai yang harus dimiliki. Dan yang kedua, ada aktivitas atau program sumber daya manusia yang akan diterapkan mulai dari analisa jabatan, desain pekerjaan, perencanaan, rekrutmen, dan seleksi pelatihan. Dan ada juga pengembangan karir, kinerja, balas jasa, labor, dan employee relation. Selanjutnya, ada audit perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yaitu proses sistematis yang terkait erat dengan perencanaan strategi perusahaan dan digunakan untuk memperkirakan permintaan dan ketersediaan sumber daya manusia dengan masa yang akan datang melalui analisa eksternal serta analisa internal. Cakupan audit fungsi perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada audit praktek perencanaan sumber daya manusia mengenai ketaatan asas terhadap kebijakan atau SOP dan peraturan yang terkait dengan perencanaan. Yang kedua, audit mengenai aspek integrasi perencanaan sumber daya manusia dengan sistem lainnya seperti rekrutmen dan seleksi. Ketiga, audit terhadap efisiensi dan efektivitas perencanaan sumber daya manusia. Dan yang keempat, audit terhadap proses bisnis perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya, proses bisnis perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, memperkirakan ketersediaan sumber daya manusia secara eksternal dan maupun internal. Dan yang ketiga, menyusun rencana aksi atau action program merupakan output. Selanjutnya ada audit analisa jabatan. Apa itu audit analisa jabatan? Analisa jabatan digunakan sebagai dasar untuk merekrut, menentukan rentang gaji, tingkat atau nilai, mendirikan jabatan, serta menciptakan tujuan kerja karyawan dan melakukan penilaian terhadap nilai kerja. Selanjutnya ada manfaat menerapkan analisa jabatan. Yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja. Artinya, analisis jabatan merupakan metode kualitatif dalam mengukur kebutuhan tenaga kerja, termasuk menentukan persyaratan pekerjaan dalam hal keterampilan, kualitas, dan karakteristik kandidat lainnya. Artinya, proses analisis ini memfasilitasi pembagian kerja ke dalam jabatan yang berbeda. Yang kedua adalah evaluasi pekerjaan. Jadi, tujuan dari evaluasi pekerjaan adalah menentukan nilai relatif pekerjaan yang dapat membantu menentukan kompensasi bagi para karyawan. Data analisis pekerjaan memberikan standar kinerja yang jelas untuk setiap pekerjaan. Jadi, kinerja karyawan dapat dievaluasi secara objektif terhadap standar kinerja pekerjaan. Yang ketiga, ada keselamatan bekerja. Jadi, manajemen perusahaan dapat mengambil tindakan korektif untuk memastikan keselamatan pekerja dan mengurangi resiko berbagai bahaya yang mengancam karyawan. Contohnya,
Perusahaan yang bekerja dalam industri bahan kimia dapat menentukan standar pengolahan bahan baku yang aman, penentuan SOP berdasarkan ISO, pengadaan alat pelindung diri, hingga tindakan mitigasi bencana. Yang terakhir ada mencegah perselisihan. Analisa jabatan dapat membantu merumuskan serangkaian aturan dan panduan manajemen sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat menghindari perselisihan antar pegawai. Sebab semua aturan dan kebijakan perusahaan sudah tertuang dengan jelas melalui proses analisis ini. Jadi dengan kata lain tidak ada akan aksi, kecurangan dan juga tindakan toksis antar sesama para pekerja. Audit pengadaan sumber daya manusia. Apa sih audit pengadaan sumber daya manusia itu? Jadi, pengadaan atau penyedia sumber daya manusia ini adalah upaya proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya ada pengadaan sumber daya manusia mencakup rekrutmen dan juga seleksi pegawai. Yang pertama, ada audit fungsi rekrutmen. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, audit rekrutmen ini seperti halnya sama dengan audit seleksi, yang merupakan aktivitas kritikal karena melalui proses rekrutmen, perusahaan bisa mendapat calon kandidat dengan kualifikasi yang sesuai dengan harapan. Selanjutnya yang kedua ini ada audit fungsi seleksi. Seleksi pegawai yaitu proses sistematis yang terarah atas sejumlah kandidat atau calon yang telah direkrut dalam rangka memutuskan kandidat atau calon yang dinilai memenuhi atau bisa juga melebihi persyaratan jabatan yang akan diterima sebagai calon pegawai. Selanjutnya ada contoh studi kasus yang kita ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Diajeng Ratih dengan judul Persepsi Audit Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan PT Jasa Marga Persero Tbk dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan hasil penelitian, setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis berpengaruh antara perencanaan tenaga kerja, penyelenggaraan fungsi rekrutmen, penyelenggaraan fungsi orientasi dan penempatan, penyelenggaraan fungsi seleksi, fungsi pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan pada PT Jasa Marga Persero Tbk dengan kesimpulan. Berikut hasil dan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Diajeng Ratih pada PT Jasa Marga Persero Tbk. Hasil penelitian secara parsial menggunakan uji T menunjukkan bahwa yang pertama, perencanaan tenaga kerja memiliki T hitung sama dengan 3.294, sedangkan T table sama dengan 20.227 pada alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tenaga kerja mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penyelenggaraan yang kedua, ada fungsi rekrutmen memiliki T hitung sama dengan 1.396, sedangkan T table 20.227 pada alfa 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tenaga kerja mempunyai pengaruh secara tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil yang ketiga, penyelenggaraan fungsi orientasi dan penempatan memiliki T hitung 1.314, sedangkan T table 20.227 menggunakan alfa yang sama yaitu 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tenaga kerja mempunyai pengaruh secara tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, hasil dari penyelenggaraan fungsi seleksi memiliki T hitung 2.397, sedangkan T table 20.227. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tenaga kerja mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan hasil yang terakhir pada fungsi pelatihan dan juga pengembangan memiliki T hitung 2.914, sedangkan T table 20.227 pada alfa 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tenaga kerja mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti di Ajang Rati sudah melakukan data observasi yang akurat. Kesimpulan dari materi audit kompatibilitas adalah audit SDM dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan baik untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Artinya, audit SDM mempunyai misi membantu pimpinan dengan memberikan masukan informasi signifikan hasil penilaian auditor untuk membantu mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi oleh departemen. Hasil audit sumber daya manusia dapat menjadi masukan berharga untuk referensi dalam membuat keputusan atau mengambil kebijakan tentang sumber daya manusia, sehingga pengelolaan sumber daya manusia dapat lebih sesuai dengan perencanaan organisasi jangka panjang. Oke guys, sekian dari kelompok 3 and thank you for watching.